Sina. Oke guys, apa kabarnya kalian di sana? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini gue bakalan membahas tentang kamar kru kapal pesiar kayak gimana sih. Sebelum gue lanjut tentang pembahasan ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya guys. Bantu channelnya Upoye biar semakin berkembang dan semakin berkembang lagi. Oke guys, mungkin para kalian calon pekerja kapal pesiar, kalian masih bingung nih. Gue ini ntar di kapal, kamarnya sama siapa, dan situasinya kamarnya kayak gimana. Dan sekarang Upoye bakalan menjawabnya sesuai dengan pengetahuannya Upoye. Sebenarnya di kapal pesiar itu ya guys, ada beberapa jenis kamar. Nah, jenis kamar ini seperti apa? Yang pertama itu ada kamar VIP. VIP itu maksudnya kamar yang sendirian ya guys. Itu kamar khusus orang-orang yang jabatannya tinggi seperti kapten. Kapten itu kan jabatannya tinggi, dia nyopir, jadi dia khusus punya kamar spesial sendirian seperti staff kapten, chipnya, dan pokoknya yang posisi yang atas, yang gajinya gede-gede ya guys. Kalau supervisor sih masih kamarnya berdua, kadang juga satu kabin tapi kamar mandinya berdua ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada satu kamar itu sendirian yang tadi gue bilang itu, dan kamar mandinya itu berdua. Nah kamarnya sendirian tapi kamar mandinya berdua, jadi ada dua kamar dan kamar mandinya itu digunakan untuk dua kamar itu. Jadi itu ya, kamar tidurnya sendirian, jadi cuma sendirian aja, cuma kamar mandinya aja di share seperti itu. Yang ketiga itu ada kamar yang isinya dua dan kamar mandinya satu. Itu seperti kamarnya Upoye sebelumnya ya. Upoye kan bersama Ida dan Ricky terakhir ya. Terakhir kamarnya Upoye. Dan yang terakhir itu ini khusus buat kapal yang kecil. Kapal yang kecil itu biasanya ada satu kamar itu berempat guys. Wow, berempat, kalian tidur berempat. Kalian bisanya mungkin nggak bisa tidur ya. Karena kan mungkin jadwalnya berbeda, buka pintu, kedengeran suara apalah, yang ada yang dengerin musik, selera masing-masing orang kan berbeda. Pokoknya kacau deh kalau satu kamar berempat ya. Jadi seperti itu situasi kamar yang ada di kapal pesiar. Untuk yang berempat itu mungkin kalian bakalan tertekan guys. Ya pastinya. Kalau schedule-nya sama tidak masalah. Kalau schedule-nya berbeda, apalagi dengan negara orang lagi negara lain ya, dari teman-teman dari negara lain ya, kebiasaan kan berbeda seperti itu. Kamar mandinya satu lagi. Wow. Ya seperti itu ya. Itu khusus buat kapal-kapal kecil. Untuk kapal-kapal besar itu sudah jarang sekali ada satu kamar berempat. Jarang ya, jarang sekali. Paling sedikit aja ada, jarang sekali ya. Nah, itu jenis-jenis kamarnya. Buat kalian new hire, kalian baru masuk ke kapal pesiar itu, apakah kalian bisa request? Ya jelas tidak. Di sana kalian dituntun, bukan dituntun, diuji kemampuan kalian dalam menyesuaikan lingkungan yang ada di kapal pesiar. Baru masuk itu kalian tidak bisa request. Kalian sama siapapun nanti satu kamar di hari itu kalian harus bisa menerimanya. Nyaman tidak nyaman, kalian harus tidur di sana. Jadi seperti itu ya. Dan kalian bisa request di kontrak pertama, bisa request. Kalau misalnya sebulan 2 bulan itu sudah kalian misalnya nggak nyaman dengan teman kalian yang satu kamar itu, kalian bisa mencari teman yang lebih nyaman lagi ya. Nah caranya itu gimana? Kalian harus tahu dulu. Misal ya, Upoye bakalan kasih contoh. Upoye baru berada di kapal itu selama sebulan, dan temannya Upoye itu berada di kapal sudah hampir 7 bulan. Nah lagi sebulannya kan mau pulang itu. Tiba-tiba di hari itu kalian masuk ke kapalnya yang sama dengan Upoye, misalnya Symphony of the Seas ya. Kalian masuk dan Upoye kan baru sebulan, kalian masuk, kalian di hari pertama dan tiba-tiba ketemu dengan Upoye dan kalian bercakap-cakap dengan Upoye dan bertanya, "Bang, beli teman kamarnya siapa?" Misalnya teman kamarnya si Ida gitu ya, si Ida kapan pulang? Ida itu pulangnya lagi sebulan. Nah kalian kalau tertarik dengan satu kamar dengan Upoye, kalian bisa request dengan Upoye. Jadi kalian itu bisa ya, itu requestnya itu 1 cruise atau 2 cruise. Alangkah baiknya 2 cruise lah. Misalnya lagi 1 cruise, temannya Upoye si Ida itu mau pulang, dan kalian bisa request di HR, ambil formnya. Lebih baik 2 cruise ya, 2 cruise sebelumnya kalian request, kalian tulislah namanya Upoye, ID-nya Upoye, dan ID kalian, nama kalian, dan alasannya kalian pindah itu kenapa. Bikin aja kalian itu best friend sama Upoye. Jadi seperti itu ya.
best friend dan satu negara, seperti itu. Gitu aja buat, dan kalian kumpulkan di admin kalian, nanti admin kalian bisa dibawa form itu ke HR. Nah, masalah approve tidak approve-nya kalian bisa tahu lewat admin ya. Biasanya sih di approve kalau kalian requestnya itu tepat waktu. Kalau di cruise itu, kalian cruise itu ya guys, perjalanan dari tamu di saat itu. Cruise itu biasanya ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, tergantung kapal. Nanti kalian pasti tahu lah, nanti kalau sudah di kapal pasti bakalan tahu. Dan kalian request itu satu cruise sebelum temannya Opoye pulang. Dan misalnya di approve itu biasanya kalian dikasih tahu sama adminnya bahwa kalian bakalan pindah cruise depan ya. Satu hari sebelum temannya Opoye kalian bakalan dikasih tahu. Sepertinya seperti itu ya, karena Opoye sempat pindah kamar juga ya, karena beda negara dan kontrak pertama tidak nyaman dan bahasa Inggrisnya Opoye masih AUEO. Dan akhirnya pindah bersama, kalau nggak salah bersama siapa ya, Ida ya, bener nggak Ida, gue lupa ya dulu di kontrak pertama itu. Jadi seperti itu ya. Jadi begitulah caranya request kalau kalian pengen pindah kamar. Dan buat kalian misalnya kalian itu sama pacar, nice ya, sama pacar ke kapal, apakah kalian bisa satu kamar? Menurut pengetahuannya Opoye ya, sebelumnya itu bisa satu kamar dengan pacar, bisa. Tapi sekarang ya sudah tidak diperbolehkan. Itu pengetahuan Opoye yang Opoye tahu. Kalian itu harus menikah dulu, baru kalian bisa satu kamar dengan istri kalian. Dan kalian kalau pengen satu kamar itu harus menyerahkan surat nikah kalian. Jadi seperti itu ya. Kenapa begitu? Kenapa tidak diperbolehkan sekarang sama pacar? Karena banyak kasus ya guys. Ada kasus tentang penganiayaan. Jadi kalian pacaran, misal salah contoh ya, kalian pacaran, tiba-tiba kalian cekcok dan saling main fisik, pukul, dan ceweknya misalnya ada luka lebam, kalian si cewek ini melapor, dan si pacarnya ini dilaporkan sama si cewek itu. Jadi yang security-nya itu bingung. Kalian kan pacaran udah satu kamar dan sekarang cekcok. Itu gimana itu masalahnya gitu loh. Ngerti nggak? Kalian itu sudah pacaran satu kamar, tiba-tiba kalian cekcok. Nah, siapa yang disalahkan? Jadi kebanyakan ada kasus seperti itu ya. Karena cekcok itulah jadi tidak diperbolehkan gitu loh. Kecuali sudah suami istri. Kalau suami istri ada kasus seperti itu ya, nanti security aja lah yang ngurusin ya. Jadi seperti itulah kasusnya, kenapa tidak diperbolehkan untuk saat-saat ini ya. Terakhir yang informasi yang Opoye dengar itu ya seperti itu, tidak diperbolehkan karena kasus seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk masalah request kamarnya. Dan itu saja untuk masalah kamarnya. Jadi kalian itu jangan sampai gimana ya, tidak bisa menyesuaikan diri. Karena Opoye juga sempat mengalami hal seperti itu awal-awal sama orang negara lain, dan akhirnya Opoye pindah. Tapi ya guys, tidak semua orang kita itu nyaman. Ngerti nggak? Tidak semua orang kita itu nyaman, karena Opoye pernah mengalami sama orang kita ini tanpa request ya, tiba-tiba ketemu ya nggak ada kecocokan. Jadi tergantung ya, bukan termasuk, jadi tergantung individu orang itu, masing-masing orang itu ya. Kalau orang itu dari negara lain misalnya, kalau dia itu nyaman, enak diajak bercanda, dan situasi kamarnya cair, ya tidak masalah, tidak harus dengan satu negara. Karena Opoye sempat bersama dengan orang dari luar, dari Nicaragua kalau nggak salah ya, orang hitam. Ya nyaman aja bercanda, dan Opoye sering ngomong bahasa Bali sama dia juga ketawa. Kalian lihat aja kontennya Opoye sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung orang, bukan tergantung dari negara mana, bukan ya. Jadi tergantung orang aja. Apakah orang itu enak untuk satu kamar, walaupun dari negara Malaysia atau dari negara Singapura atau dari mana apalah, dari negara apalah itu ya, yang penting dia itu dari negara apapun itu terserah, yang penting nyaman dulu ya. Tidak semua dari negara kita itu orangnya enak-enak, tidak ya, tergantung aja masing-masing orang. Jadi seperti itu aja guys, biar tidak terlalu panjang lebar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian ada bayangan lah. Jadi seperti itu ya, bye bye.